Oke, baik. Di sini eh, tanggal berapa hari ini anak-anak? Tanggal 5 benar? Oke. Benar, Ibu. Tanggal 5 bulan 8 di bulan Agustus 2023. Materi hari ini tentang pernafasan saat bernyanyi. Tapi sebelum Ibu lanjut, bener nggak ya kalau misalkan hari ini mata pelajaran seni budaya? Benar, Bu. Oke, benar. Terima kasih, Melisa. Jadi minggu lalu itu kita masuk ke materi vokal. Ibu memberitahu tentang materi vokal hari ini, tapi sebelum kita lanjut ke materi vokal, kita belajar sistem pernapasan dulu yang biasa dipakai saat kita bernyanyi. Jadi eh di sini Ibu ingin share screen perihal materi. Oke. Nah, bentar. Kelihatan share screen Ibu? Kelihatan, Bu. Oh, oke. Hmm. Waduh, ini kayak mana ini, nak? Ibu nggak mengerti nih, nak. Bentar ya, ada teknisnya, nak ya. Oke, tadi ada kesalahan teknis Ibu agak-agak sedikit ini gaptek ya, nak ya. Nah, sekarang ini kita materinya tentang pernafasan dalam bernyanyi. Oke. Sebelum Ibu lanjut, kira-kira nih, menurut kalian tuh penting gak sih belajar pernapasan dalam bernyanyi ini atau pernapasan sebelum bernyanyi atau pemanasan pernapasan? Kira-kira penting nggak coba? Bu. Oke, penting ya. Kita lanjut ya. Waduh. Nah, penting ya kira-kira ya pernapasan dalam bernyanyi. Oke. Jadi di sini Ibu ingin menjelaskan, jadi pernapasan ini merupakan sebuah teknis yang seringkali digunakan untuk mengatur seberapa banyak udara yang masuk dan keluar dalam mengucapkan kata atau kalimat. Pernapasan ini juga sangat penting dalam bernyanyi karena ketika kita bernyanyi, udara yang dibutuhkan itu cenderung lebih banyak digunakan untuk mengatur kestabilan suara kita gitu. Jadi kalau misalkan eh, ditanya penting atau tidaknya itu sangat penting sekali karena ketika kita bernyanyi itu udara yang dibutuhkan cenderung lebih banyak digunakan untuk mengatur kestabilan suara gitu. Nah, jadi di sini selanjutnya kita akan
membahas di sini ada 3 teknik pernapasan. Yang pertama itu ada pernapasan dada, ada juga pernapasan perut, dan ada juga pernapasan diafragma. Nah, yang biasa digunakan, kira-kira menurut kalian yang mana nih? Pernapasan dada, pernapasan perut, atau pernapasan diafragma? Fadil, coba jawab Fadil. Kira-kira pernapasan apa yang sering dipakai? Pernafasan diafragma, Bu. Oke, Fadil, benar ya. Yang sering kali digunakan ini adalah pernapasan diafragma, begitu. Nah, jadi di sini sebelum Ibu lanjut lagi, Ibu mau menyampaikan atau Ibu memberitahu bahwa kalau misalkan pernapasan perut itu dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar hingga udara luar dapat masuk. Pernapasan ini kurang efektif untuk vokal karena udara dengan cepat dapat keluar sehingga paru-paru menjadi lemah dan cepat serta letih ya. Nah, kalau pernapasan dada, oke, kalau pernapasan diafragma, salah, maaf. Jadi kalau misalkan pernapasan diafragma ini, udara ditarik itu mungkin bisa dalam gitu dan disimpan dalam diafragma. Kemudian udara yang dikeluarkan itu secara perlahan sewaktu bernyanyi. Jadi pernapasan ini memungkinkan kita untuk menghasilkan suara yang murni dengan napas yang panjang gitu. Jadi berpengaruh juga napas pendek atau napas panjangnya gitu kan. Jadi kemungkinan yang biasa dan bisa juga dipakai untuk bernyanyi yaitu pernapasan diafragma gitu. Jelas ya, anak-anakku. Oke, terima kasih. Nah, jadi yang selanjutnya itu Ibu ingin menjelaskan nih. Ada beberapa langkah untuk melatih pemanasan dalam pernapasan gitu ya. Yang pertama itu posisi tubuh yang baik dan benar. Itu yang posisi tubuh yang baik dan benar itu dalam posisi berdiri, kalian menghadap ke depan, terus tidak membungkuk, terus itu bagus Fadil, bagus sekali sikap posisi tubuhnya. Ya, Ibu suka gitu kalau misalkan kalian tuh langsung mempraktikkan gitu ya. Coba Melisa, coba jauhkan kameranya nak, Ibu pengen lihat. Oke. Bagus ya, benerin jilbab terus nak. Nanti lain kali pakai jilbabnya rapi ya nak ya. Oke, Iqbal dan kameranya jangan gerak-gerak nak. Ya, oke ya. Nah, posisi tubuh itu gimana ya? Maksudnya bisa membuat kita tuh lebih rileks gitu ya. Bagus. Posisi padel tuh bagus, itu mencerminkan posisi yang baik dan benar. Nah, yang kedua itu menggunakan nafas diafragma. Nah, ini ketika Anda bernapas, perhatikan bahwa pernapasan berasal dari diafragma, bukan hanya dari dada Anda saja. Diafragma adalah otot pernapasan yang terletak di bawah paru-paru Anda. Nah, gitu. Jadi, menggunakan nafas diafragma ini maksudnya kita tuh bisa lebih merasakan. Coba kalian bernapas itu sambil dipegang perut di bagian bawah dada. Nah, bernapas di situ. Nah, lanjut ke step yang selanjutnya yaitu latihan pernapasan. Oke, yang pertama, latihan pernapasan ini sederhana sekali. Itu untuk membangun kekuatan dan kendali pernapasan. Nah, coba cari posisi yang nyaman. Setelah kalian sudah nyaman, letakkan satu tangan di dada dan satu tangan di perut. Di dada serta di perut ya. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung. Rasakan di perut dan di bawah dada. Nah, di bawah di perut juga tuh perut Anda akan membesar saat Anda mengisi paru-paru Anda, oke? Hembuskan napas perlahan melalui mulut sambil mengkontraksikan perut, oke?
Jadi dirasakan kembali, dirasakan sekiranya perut Anda sudah membesar atau belum. Itu kalau misalkan sudah membesar berarti bagus pernapasannya ya. Oke, hembuskannya dengan pelan-pelan melalui mulut kayak. Nah, bagus sekali. Ya, latihan ini juga harus dilatih itu sekitar 1 sampai 2 menitan saja sudah cukup ya anak-anak ya. Lalu ada juga di sini pemanasan vokal. Pemanasan vokal ini sebelum bernyanyi, lakukan pemanasan vokal yang mencakup latihan pernapasan. Ini dapat termasuk trill bibir. Boleh trill bibir anak-anak, gimana? Kemarin kan kalian di semester sebelumnya sudah belajar kan? Oke, gini, siapkan 2 jari. Oke, kalau tidak ada 2 jari, kalau lagi megang handphone bisa dengan 1 jari. Gini, ditarik bibirnya. Oke, gini. Udah? Yo, coba. Udah? Oke. Iya, memang sangat lucu. Biasanya kita kalau misalkan belajar-belajar kayak gini memang lucu karena mengasihkan gitu. Memang kita tuh harus perlu mengasihkan diri gitu ya. Oke. Nah, pemanasan vokal tuh bisa dengan cara itu tuh bisa merilekskan kita dalam pengucapan, artikulasi kita supaya jelas. Selain pernapasan juga, artikulasi juga harus dijaga. Oke, nanti itu materi selanjutnya ya. Nah, di sini juga ada konsistensi latihan pernapasan sebelum bernyanyi. Jadi, kita tuh harus konsisten. Jadi, sebelum kita bernyanyi, alangkah baiknya kita mengatur pernapasan kita dengan berlatih, terus itu melatih pemanasan vokal yang biasa kita sebut dengan kayak artikulasi kita tuh supaya jelas gitu ya. Jadi dengan cara trill bibir tadi juga bisa gitu. Jadi ini ya mungkin materi yang bisa Ibu sampaikan. Ini sudah berapa ini? Udah 3 jam ini ya. Jadi Iya, saat Bu. istirahat bel tadi sudah bunyi, Ibu sudah dengar, Ibu tidak mau mengkorupsi waktu, gitu ya. Jadinya mungkin ini udah di penghujung pembelajaran kita. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo. Atau kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu mau coba dengar yang trill bibir dong dari Padil. Ayo Padil, nak, sayang. Yuk, trill bibir yuk. Gini. Ini jari gini. Oke, sudah dilebarkan. Lalu gitu. Oke, bentar. Gembira sekali. Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah, Bu. Nah, kayaknya tadi suara ibu ini nggak terdengar gitu ya. Jadi tanpa ibu bertanya nih, kayaknya udah kelihatan ceria ini. Makanya ibu tadi nggak menanyakan kabar tuh karena kalian gembira sekali tadi ya. Tadi kita sudah berkomunikasi di WA group. Jadinya langsung saja ibu tadi mulai zoomnya. Maaf kalau misalkan sedadakan ini ya anak-anak karena ibu lagi di Australia makanya kita harus melakukan zoom meeting. Jadinya ya sudah kan.
Jadinya bisa kita ganti dengan Zoom ini. Jadi tidak ada yang menghambat kita untuk dalam pembelajaran ya. Oke. Tadi tidak Ibu buka mungkin, tapi sekarang Ibu mau mengucapkan selamat latihan, selamat diulang-ulang materinya ya anak-anak ya. Iya, Ibu. Makasih, Ibu. Oke, terima kasih juga anak-anakku Makasih, Bu. tersayang. Sehat-sehat ya kalian. Sehat-sehat. Ya. Dadah.